Shalom, perkenalkan nama saya Maria Dersi Putri Otor. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan uji lanjutan atau uji perbandingan berganda. Sebelumnya kita harus mengetahui latar belakang kita mempelajari uji perbandingan berganda. Yang pertama, analisis ragam atau ANOVA atau UJF hanya menghasilkan kesimpulan apakah di antara perlakuan yang diuji terdapat perbedaan atau tidak. H0 diterima atau H0 ditolak. Tetapi, jika terdapat perbedaan antara perlakuan, belum dapat diketahui mana di antara perlakuan tersebut yang berbeda. Kemudian, kita perlukan uji lanjutan untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda. Uji lanjut atau uji perbandingan berganda dibedakan menjadi dua, yaitu pembandingan berpasangan dan pembandingan berkelompok. Di sini, kami hanya akan menjelaskan tentang pembandingan berpasangan, yaitu BNT, beda nyata terkecil, BNJ, beda nyata jujur, dan UJBD, uji jarak berganda dan Ken. Uji pembandingan berpasangan. Misalnya kita temukan percobaan dengan 4 level perlakuan, yaitu A, B, C, dan D. Maka pembandingan yang dapat dilakukan antara A versus B, A versus C, A versus D, dan seterusnya. Cara uji beda nyata terkecil. Uji ini sesuai untuk percobaan sampai 3 level perlakuan. Dalam satu uji, ada satu nilai pembanding, yaitu nilai BNT, nilai yang sebentar akan kita cari. Kemudian, lebih sering digunakan taraf signifikan 5%. Prinsip pembandingan. Yang pertama, jika selisih antara dua rata lebih besar nilai BNT, maka dua rata tersebut dikatakan berbeda nyata. Sebaliknya, jika selisih antara dua rata lebih kecil nilai BNT, maka dua rata tersebut dikatakan tidak berbeda nyata. Rumus untuk mencari nilai BNT. BNT 0,05 sama dengan T alfa DBE kali akar 2 KTG dibagi R. Di mana BNT 0,05 sini maksudnya kita menggunakan taraf signifikan 5%. T alfa DBE sama dengan T tabel untuk DB galat. Taraf signifikan dapat menggunakan nilai selain 0,05. Bisa kita gunakan nilai 0,01 atau 0,1. Ini adalah preview tabel T untuk BNT. Kita bisa menemukannya di internet. Mungkin tampilannya berbeda-beda, tapi semua isinya sama. Lalu, sekarang kita akan terapkan uji BNT tadi. Misalnya, ada contoh data sebuah percobaan dengan RAL. Di sini ada perlakuan berupa varietas AG, jumlah perlakuannya 8, dengan ulangan 3. Kalau di RAL, biasanya kita menghitung total. Di situ total ditulis, kemudian rata. Sebenarnya, tabel seperti ini tidak ditulis dalam analisis ragam, tapi ini bisa digunakan untuk membantu dalam mengerjakan uji lanjut. Kenapa rata di sini ditulis? Karena nanti rata itu yang akan kita bandingkan. Berikut adalah tabel ANOVA untuk data yang sebelumnya tadi kita bahas. Derajat bebas perlakuan ada 7, derajat bebas galat ada 16, dan seterusnya hingga kita mendapatkan kuadrat tengah galat yaitu 18,88. Nilai T tabel untuk DB galat 16 pada taraf 5% sama dengan 2,12. Maka berdasarkan rumus, BNT 0,05 sama dengan T alfa DBE dikali akar 2 KTG dibagi R. Nilai BNT untuk percobaan tersebut adalah 2,12 dikali akar 2 kali 18,88 dibagi 3 sama dengan 2,12 dikali 3,57 hingga mendapatkan hasil BNT-nya 7,52.
Sekarang kita masuk ke cara membedakan rata. Cara membedakan rata ada banyak, tetapi di sini kita hanya menggunakan cara yang paling umum dipakai. Yang pertama, rata dibedakan dengan memberi notasi berupa huruf kecil. Kemudian, rata yang memiliki notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata. Sebelum dilakukan uji beda nyata, sebaiknya nilai rata diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ini adalah penampakan rata setelah diurutkan. Di sini kita bisa lihat varietas G dengan rata terkecil dan varietas F dengan rata terbesar. Cara membedakan rata yang pertama, tuliskan huruf A pada nilai terkecil. Ini tadi cara membedakan rata setelah kita mengurutkannya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kemudian, untuk membedakan A dengan G, kurangi A dengan G. Karena A kurang G lebih kecil dari 7,52, berarti A tidak berbeda nyata dengan G. Sehingga A diberi notasi yang sama, yaitu A. Selanjutnya, D dikurangi A lebih besar dari 7,52. Berarti D dikurangi A lebih besar dari nilai BNT-nya. Berarti D berbeda nyata dengan A dan pasti akan berbeda juga dengan G. Maka D diberi notasi B. Kemudian B dikurangi D lebih kecil dari 7,52. Maka B diberi huruf B. Nilai B lebih tinggi dari D, sehingga B dikurangi A dan B dikurangi G tidak perlu diuji karena pasti akan berbeda nyata. Dan seterusnya dilakukan hal yang sama hingga pembandingan dengan rata F. Berikut saya akan menjelaskan untuk notasi rata B, H, dan C. Rata B dan H tidak beda dengan D, sehingga masing-masing memiliki notasi B. Rata C tidak beda dengan rata H dan B, tetapi berbeda dengan rata D, sehingga B dan H diberi notasi BC, sedangkan C tidak memiliki notasi B. Rata E sama dengan C, tetapi berbeda dengan H, sehingga notasi untuk E adalah D. Rata F berbeda dengan E, sehingga notasi untuk F adalah E. Berikutnya adalah uji beda nyata jujur. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk teman Atlan yang menjelaskan. Selanjutnya kita masuk kepada uji beda nyata jujur atau uji 2K. Yang pertama, bisa digunakan untuk percobaan lebih dari 3 level. Yang kedua, sama persis dengan BNT, yaitu hanya ada satu nilai pembanding. Yang ketiga, lebih sering digunakan taraf signifikasi sebesar 5%. Yang keempat, presisi pembandingnya juga sama persis seperti BNT, yaitu jika selisih antara dua rata lebih besar dari nilai BNJ, maka dua rata tersebut dikatakan berbeda nyata. Begitu juga sebaliknya, jika selisih antara dua rata lebih kecil dari nilai BNJ, maka dua rata tersebut dikatakan tidak berbeda nyata. Selanjutnya kita akan masuk pada rumus untuk mencari nilai BNJ seperti pada slide ini. BNJ 0,05 sama dengan QP, F alfa per 2 kali akar KT G per R, yaitu di mana QP, F alfa per 2 sama dengan nilai tabel BNJ untuk DB galat 0,5 per 2. Jadi catatannya di sini bahwa taraf signifikasi dapat menggunakan nilai selain 0,05. Ini teman-teman, pada slide ini kita akan melihat tabel 2K pada taraf nyata 5%. Sebenarnya pada tabel 2K ini bukan hanya untuk 5%, ada juga 1% dan juga ada yang gabung. Selanjutnya melakukan uji lanjut dengan BNJ, yaitu karena kita sudah mengetahui nilai rata-ratanya seperti yang sudah dijelaskan dan juga tabel manfaatnya sudah diketahui. Dan di sini nilai tabel untuk DB galat yaitu 16 dengan perlakuan 8 pada taraf 5% adalah sama dengan 4,9 yang sudah kita lihat pada tabel.
Maka berdasarkan rumus ini kita tinggal masukkan rumusnya karena sudah mengetahui nilainya, yaitu BNJ 0,05 sama dengan QP, V alfa per 2 kali akar KT G per R, yaitu nilai BNJ untuk percobaan tersebut adalah 4,5 dikali 2,51 sama dengan 12,29, yaitu nilai pembandingnya yang kita ketahui yaitu 12,29. Cara membedakan rata-ratanya, jadi kita akan mengurutkan dari varietas terkecil sampai yang terbesar. Ini teman-teman kita sudah susun ya di sini. Jadi sebenarnya ini nilai juga sama persis seperti BNT tadi, sehingga di sini yang membedakannya hanya nilai pembandingnya, yaitu bahwa nilai pembanding BNJ itu sama dengan 12,29. Selanjutnya kita akan cara membedakan rata-ratanya, yaitu kita tuliskan huruf A pada nilai terkecil. Pada varietas G kita tuliskan A. Selanjutnya untuk membedakan G dengan A, kita kurang dengan cara kita kurangi A dengan G, karena A kurang G lebih kecil dari 12,29, berarti A tidak berbeda nyata dengan G, sehingga A diberi notasi yang sama, yaitu A. Kita tulis dengan A kecil. Yang selanjutnya D kurang A lebih besar 12,29, berarti D berbeda nyata dengan A dan pasti beda juga dengan G, maka D diberi notasi B karena berbeda dengan varietas G dengan A tadi. Selanjutnya B kurang D lebih kecil dari nilai pembanding 12,29, maka diberi huruf B. Nilai B lebih tinggi dari D, sehingga B kurang A dan B kurang G tidak perlu diuji karena pasti beda nyata. Selanjutnya kita akan melakukan secara terus-menerus sampai dengan varietas F. Jadi di sini ada sedikit penjelasan bahwa rata C dan H tidak beda dengan B dan D, sehingga masing-masing memiliki notasi yang sama, yaitu B. Kita bisa lihat karena nilainya terus tinggi, maka rata E sama dengan H dan C tetapi berbeda dengan B, sehingga H dan C diberi tambahan notasi menjadi B dengan C dan E diberi notasi C. Jadi penjelasan lebih lanjut, yaitu rata F dan E berbeda sehingga diberi notasi baru, yaitu notasi yang berbeda dari notasi ada B dan C tadi, yaitu D. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu uji jarak berganda dan Ken, di mana prinsipnya bisa digunakan untuk percobaan lebih dari 4 level perlakuan. Nah, di prinsip yang kedua ini berbeda dengan prinsip BNT dan BNJ, di mana di uji BD ini dia pembandingnya bukan hanya satu. Nah, lalu berapa nilai pembandingnya? Yaitu sejumlah P kurang 1. P di sini kan perlakuan. Perlakuan kita tadi ada 8, maka 8 kurang 1 sama dengan 7, maka nilai pembanding kita adalah 7. Yang ketiga, lebih sering digunakan taraf signifikansi 5%. Yang keempat, tabel yang digunakan adalah tabel Duncan. Yang kelima, prinsip pembandingnya sama dengan BNT, BNJ, hanya saja nilai pembandingnya yang digunakan disesuaikan dengan jarak rata. Oke. Rumus untuk mencari nilai JNT sama dengan JND kali akar kuadrat dari KT G per R, di mana JNT sama dengan jarak nyata terkecil, JND sama dengan jarak nyata Duncan. Dari tabel ya teman-teman, nilai tabel Duncan dicari sesuai dengan DB perlakuan dan galat pada ANOVA. Nah, di sini tabel Duncan untuk uji BD. Kita lewatkan dulu ya. Sekarang melakukan uji lanjut dengan uji BD. Contoh data sebuah percobaan dengan RAL sama seperti yang tadi ya teman-teman, kita lewatkan saja. Ini juga tabel ANOVA-nya. Nah, nilai tabel JND untuk jarak 1 sampai 7 pada DB galat 16 dan taraf 5% adalah ini hasilnya teman-teman. Ini JND-nya. Sebelumnya kenapa untuk jaraknya hanya 1 sampai 7? Karena tadi kan nilai pembandingnya kita dapatkan 7.
karena 8 kurang 1 tadi ya teman-teman. Maka berdasarkan rumus JNT sama dengan JND kali akar kuadrat KTG per R, didapatkan nilai JNT sebagai berikut, yaitu 7,53, 7,91, 8,11, 8,28, 8,38, 8,46, 8,51. Itu nilai JNT-nya ya teman-teman. Nilai JNT inilah yang akan digunakan untuk pembandingan nilai rata-rata. Nilai rata. Ini tadi nilai JNT-nya ya teman-teman. Nilai JNT yang digunakan untuk membandingkan dua rata tergantung dari jarak rata setelah diurutkan. Ini kita sudah urutkan tadi ya teman-teman. Jika akan membandingkan rata G dengan rata A, karena jarak antara rata G dan A adalah jarak 1, maka selisih G kurang A dibandingkan dengan JNT 1 yaitu 7,53. Membandingkan rata A dengan H menggunakan nilai JNT 3 yaitu 8,11 dan seterusnya ya teman-teman. Untuk lebih jelas lagi seperti ini ya teman-teman. Kita bandingkan G dengan A. Jaraknya di sini 1 menggunakan JNT 1. Maka kita menggunakan JNT 1. Untuk membandingkan A dengan B, maka jaraknya di sini adalah 2. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2. Maka menggunakan JNT 2. Lalu untuk membandingkan B dan F, maka jaraknya di sini adalah 4. Maka kita menggunakan JNT 4. Maka JNT-nya sama dengan 4. JNT keempat ya teman-teman. Lalu misalkan kita membandingkan G dan F, maka jaraknya adalah, kita hitung sama-sama ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jaraknya 7 dan kita menggunakan JNT ke-7. Ya teman-teman, kita masuk ke cara membedakan rata. Ini rata yang sudah diurutkan ya teman-teman. Tuliskan huruf pertama A pada nilai terkecil. Nilai A di sini maksudnya adalah notasi ya teman-teman. Untuk membandingkan G dengan A, kurangi A dengan G. Hasilnya kurang dari 7,53. Maka beri huruf A pada A yang berarti A tidak berbeda nyata dengan G. Karena nilainya kurang dari 7,53 tadi ya teman-teman. Kalau kurang kan berarti dia tidak berbeda nyata. Begitu pula dengan ini, membandingkan A dengan D, di mana D kurang A hasilnya lebih besar dibandingkan dengan 7,53. Maka beri huruf B yang berarti D berbeda nyata dengan G dan A. Lalu kita bandingkan D dengan G, di mana di sini nilai D kurang G lebih besar dari 7,91. Kan notasi D tidak berubah. Ini ya teman-teman hasil dari semua ini adalah hasil dari setelah kita membandingkan semuanya ya teman-teman. Catatannya di sini adalah kalau notasinya sama, misalnya A dengan G ini ya teman-teman, maka dia tidak berbeda nyata karena notasinya sama ya teman-teman. Karena nilainya kurang dari nilai JNT-nya tadi. Ini pemilihan metode perbandingan berganda. Acuan dalam pemilihan uji perbandingan berganda yang sesuai antara lain. 1. Uji BNT digunakan apabila membandingkan yang dilakukan telah direncanakan sebelum penelitian dilakukan. Jika untuk semua perbandingan yang mungkin, hendaknya tidak lebih dari 5 buah nilai tengah perlakuan dengan F hitung lebih besar dari F tabel. Yang kedua, uji dan Ken dianjurkan untuk pembandingan berganda yang mungkin jika banyak perlakuan 5 atau lebih, tanpa memandang apakah F hitung lebih besar F tabel atau tidak. Ya teman-teman. Yang ketiga, untuk seperti hal uji Tukey atau BNJ dapat juga dilakukan terutama jika merupakan percobaan kritis untuk rekomendasi. Untuk uji BNJ ini, F hitung tidak harus lebih besar dari F tabel. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dari kami.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali.